Halo, kembali lagi bersama kami di Kembali lagi di Banyak Cakap. ya, kali ini kesempatan kita kali ini bertemu lagi di para penonton Banyak Cakap. Udah lama kita nggak tampil ya, di bulan ini kita belum. Berapa minggu ya? Udah lama lah, udah 2 minggu, Dua 2 mingguan lah. 2 mingguan kita nggak bikin konten karena ada kerjaan lah sedikit. Sibukan masing-masing lah. Sehingga kita belum bikin konten. Dan hari ini kita bertemu kembali bersama kita personil di Banyak Cakap. Dan kali ini kita ingin membahas Yang lagi anget-angetnya kali ya, Le? Anget-angetnya itu teh anget. Asik. Kebijakan RUU. Bukan RUU dong. Udah undang-undang ya, Undang-undang. Misalkan ya, Cipta ketok palu. Kerja. Ya, Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law ya. Emang gitu ya? Penyebutan omnibus law? Iya, benar Omnibus Law. Nah, Itu dari Omnibus Law itu dari apa sih, kata-kata mana sih Omnibus Law? Saya dari sampai sekarang nggak paham tuh apa Omnibus Law. itu Apa ada singkatan? itu Apa ada singkatan sendiri dari ini sih, biasanya bahasa hukum sih kayak gitu. Bahasa hukum. Dan bahasa hukum. Terus menurut lo nih undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja nih, pendapat lu sendiri nih pribadi gimana? Dari mata kita yang Dari mata lu bekerja juga, ya. iya, yang bekerja nih. Kalau gue ngeliatnya ya, maksudnya sebenarnya katanya sih undang-undang Cipta Kerja ini memang lebih ditekankan ke pekerja pabrik nih. Buruh gitu ya, lebih ke buruh ya. Gue lebih sukanya pekerja pabrik sih ngomongnya ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita bukan pekerja pabrik kan, tapi kan kita sesama pekerja nih, sesama pencari nafkah. Kalau menurut gue sih terkesannya mungkin karena memang kita nih rakyat, mereka DPR kan akan selalu ada gap abu-abu. Jadi tuh memang kita, gua juga nggak full nggak mempunyai draftnya kayak gini kan, tiba-tiba ada ketok palu sih ya, termasuk menyayangkan juga sih maksudnya. Sebenarnya memang kalau dibilang UU Cipta Kerja itu balik ke tahun lalu di bulan Oktober juga sih, Wei. Yang Itu ini masih, kalau kata Pak KPK ya? Bukan Pak D itu masih RUU. Nah, meskipun Masih memang rancangan. kalau dibilang masih rancangan undang-undang di Oktober 2019, kan hitungannya udah setahun nih. Nah, Tuh. memang yang diseselin oleh rakyat itu sih, yang gue lihat itu pengesahannya terlalu cepet, terlalu dini gitu, sehingga belum, ya mungkin gue nggak tahu kalau versi gedung Istora Senayan sono mungkin versinya itu lebih cepat lebih baik lah gitu, karena memang kalau yang gue dengar juga Omnibus Law ini sudah dipakai atau sudah dilakukan oleh negara-negara yang maju itu. Dengan kita negara yang berkembang. Negara berkembang, tapi berkembang biak, mulai kembang. kembang covid jadinya. Ya banyak juga ya, maksudnya banyak apanya ya, banyak yang nggak suka lah, maksudnya dalam masa pandemi kayak gini, pemerintah itu langsung mengesahkan kayak gitu, jadi banyak akibat dampaknya gitu. Artinya memang itu menjadi trigger untuk orang-orang melakukan pergerakan yang disebut demo gitu. Coba kalau misalnya pengesahannya itu, ya katakanlah closing bulan Oktober, kemungkinan besar nggak akan jadi demo dampaknya. Feeling gue sih begitu. Kenapa? Karena memang ya mungkin orang-orang udah dibilang ya dikasih waktu untuk membaca rekapan yang DPR buat itu, sehingga mereka ngerti betul isi di dalamnya itu. Ya kalau gua sempat baca, gila lu, 51 bab atau 71 bab gitu. Anjir, gua nggak ini sih,
Nggak kebaca semua ya? Nggak kebaca semua. Paling yang Inti-intinya aja. inti-intinya kita pesangon, jam kerja. Cuti. Nah kalau misalnya jam kerja kita dibayar per jam. Kalau dibayar per jam itu 100.000, mau gua. Iya. Setuju ya? Gua bikin aja 24 jam. Sehari gua kerja rela gua. Sehari 22.400.000 gua dapet. Boleh juga. Boleh Boleh juga. kali 30 aja. Gua udah kaya. Tapi banyak berita juga yang bilang itu yang sering beredar di sosmed kayak gitu, itu hoax. Ya. Hoax katanya ya. Ya. Ada Memang hoax kita lah, itu nggak bener lah, Ya, pasal-pasalnya ada yang ditambah-tambahin lah, Pasalnya pasal-pasal. dipindah-pindah. ya, karena memang kita yang tadi gua bilang dia ngambil inti atau kesimpulan itu cepet sehingga dia nggak ngebaca keseluruhan detailnya. Kayak timbul lah hoax Hoax ya. yang bener-bener ya bikin lagi trigger, apalagi dengan kondisi COVID lagi sekarang. Iya. Makanya Coba. yang sangat disayangkan itu pergerakan massa di dalam masa Iya. pandemi ini kan. Itu artinya kan Omnibus Law ngalahin COVID. Nongkrong. Enggak, udah nggak ada lagi namanya COVID ini kayak gini caranya. Yang demo Gitu. pada hidup semua kan? Berarti Iya. COVID COVID nggak ada. nggak ada. Nah, buktinya Tapi pilkada aja kan Lah, banyak gas terus. kalau bilang pilkada, ya itu kepentingan politik. politik lah. Kita nggak terlalu unsur ke politiknya banget gitu. Cuma kita mau bahas nih pendapat kita sendiri sih Omnibus Law itu dengan dengan kondisi sekarang pandemi yang menurut gua Kurang pas. kurang pas aja gitu. Gila sih menurut gua. Wah, Indonesia tuh negara gila. Covid, penyakit semua kagak ada takut-takutnya lah. Yoi. Negara Indonesia nih masyarakatnya. Gua Dan- bingung. Berarti itu memang sampai itu memang ya memang kita harus demo lah ya maksudnya untuk menyampaikan aspirasi itu. Benar. Ya, Memang karena kita kan negara lewat demo lah ya. demokrasi. Memang kita demokrasi. Walaupun Saya juga nggak nyalain orang demo sih. Saya juga walaupun nggak nyalain. demo pun hanya sampai di pagar DPR. Ya, cuma Cuman di yang panjang jalannya. ya, gitu cuma kan. pesen aja buat yang pendemo kalau bisa untuk hal-hal yang sifatnya fasilitas orang-orang atau Ya. fasilitas umum lah, tolong jangan dirusak. Sayang kerugian lagi. Kemudian lagi Iya, ntar don't make a cuan Iya. for the ntar di sono Enggak, benerin. enggak, Dibilangnya uangnya buat benerin itu harusnya buat ini loh. Kita sendiri yang ngerusakin. Tolonglah, Ya, demo-demo boleh, nggak apa-apa, asal teratur lah, jangan anarkis, itu aja sih. Pesan Tapi gua. semangatnya memang luar biasa sih, sampai kalangan anak sekolah pelajar. Nah, maksud gua pelajar gitu ya, ke Omnibus Law. Apa hubungannya, Le? Mungkin orang tua mungkin menyangkut orang tuanya. Menyangkut mungkin. orang menyangkut orang tua bisa jadi memang. Menyangkut orang tua sih gua nggak ini sih, maksud gua. Kalau kata Enggak. bahasanya kan abang-abang deh yang ngomong di DPR, kita mau yang ngadepin Iya, polisi cuma gitu. kalau untuk wakil orang tua, shit man, itu masih muda, mending kelarin dulu lah. Jangan ikut-ikutan. Gak masalahnya kasian juga sih menurut gua. Apa ya? Betul memang mengatasnamakan perjuangan ya. Tapi kalau lu jam segini aja masih di jalan belum nyampe Monas sama Senayan mah kayaknya percuma aja. Perkara jalan kaki kan. Bener gak sih? Benar. Karena Kasihan aja. saya juga ngalamin ya waktu hari demo itu, saya pulang kerja. Iya kan? Saya nggak bisa jalan. Bisa jalan, ya? Terpaksa saya parkirin motor ikut juga. Iya. Ya ikutnya sebatas ya Sebatas dari belakang melihat. melihat gitu kan. Sama waktu gua jalan juga pulang tuh ada juga orasi masalah itu bakar-bakarin ban gitu, sehingga kan itu juga nyiptain polusi kan buat orang-orang yang lewat gitu loh. Itu aja gua nggak ini sih sebenarnya, ya setuju demo gitu, cuma kalau untuk hal-hal demo yang merusak gua kurang setuju. Itu aja sih. Kalau masalah demo, lo nyampein pendapat aspirasi lo itu silakan, sah-sah aja menurut gua gitu. Tapi jangan merugikan orang lain sih. Yes, itu aja. Ya kalau ketimbang
karena ada demo nggak bisa dapat busway mah, busway aja ya Iya. standar lah itu mah. Standar. Tapi jangan disayangkan tuh membakar halte halte bus kan ya lumayan lah le, itu biayanya kan. Belum lagi kata Bu Risma yang di Surabaya, Iya. tanamannya Sampai dia teriak-teriak ya. Padahal dia udah buat Surabaya tuh asri ya. Iya, asli. Penuh dengan tanaman hijau, go green lah. Tapi sekejap injak-injak, Iya. hancur. Tapi tuh kita ngeliat di Instagram tuh, lihat gua ngeliat di Instagram tuh banyak ini ya, mahasiswi gemes gitu ya. Banyak dramanya. Demo kali ini banyak dramanya. Ada yang bawa tulisan itu kan, jam kerja emang kita open BO aja. Enggak juga sih, enggak kita open BO. Ada juga yang Kartini dulu beda ya sama Kartini sekarang, Azrid dulu. Dibilang Pancasila, Pancasala. Aduh, itu yang katanya lagi dicari tuh le, Lagi mau cari. diwawancarain tuh le. Katanya strong juga, strong. Ya, Dari itu kalau- mana le, kampus mana tuh le? Itu kampus itu Makassar ya kalau nggak salah. Makassar le. Makassar, setahu gue ya. Dia itu di bidang kesehatan, ya. tapi mahasiswa ini kayaknya rokok juga loh ya. Iya, orang Iya, yang kalau ini. iya kalau gue lihat itu rokok. Maksud gua Juga. nggak sinkron sih lu kesehatan, tapi lu merusak sendiri gitu. Itu sih. Yang gila sih. Nah, menurut kalian gimana nih untuk pendapat kalian lah tentang Omnibus Law? Apakah kalian setuju atau tidak? Silakan di komen ya. Kalau kita ya sebatas umumnya aja ya. Saya juga kita nggak ngerti sebatas garis pasal-pasal besarnya apa lah. itu Kalau ngerti. masalah pasal-pasalnya kita bukan ahlinya. Ya kalau mungkin ada kawan-kawan para subscriber banyak cakap mempunyai pasalnya, boleh di-share juga di komen. Ya. Berbentuk pasalnya apa, bunyinya apa. Dan bagi yang baru nonton konten ini, silakan di-subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa klik loncengnya juga. Kita nggak terlalu banyak cakap lah Aku salah ngomong. tentang Omnibus Law ini karena kita bukan ahlinya sih, bukan Iya. di bidangnya. Tuh, ya pasti sih yang kita tekankan, kita memang mendukung adanya pergerakan untuk menyampaikan aspirasi. Ya, kalau bisa Bapak Ibu DPR kasih mereka masuklah 1 atau 2 orang untuk menyampaikan aspirasi sehingga tidak menimbulkan kericuhan atau Jangan kericuhan. menghilang-hilang lah. Ya, tuh. Jangan Oke, itu menghilang. aja dari kita. Jangan di skip pokoknya. Tonton Terus sampai habis. Oke, sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Hanya di Banyak cakap.